merupakan suatu sistem, sehingga kalau dikatakan sistem itu ada kaitannya dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tentu saja sistem di dalamnya ada tim kesehatan, baik perawat, radiologi dan lain-lainnya, baik dari struktur pimpinan, ya, dan struktur karyawan di bawahnya, itu semua harus terlibat dalam keselamatan pasien. Rumah sakit merupakan tempat yang penuh risiko, risiko klinis, risiko biaya, risiko manajemen. Jadi keselamatan pasien tentu saja ada kaitannya dengan risiko klinis, risiko biaya, ya, menambah jam hari perawatan tentu saja risiko biaya, dan risiko manajemen tentu saja harus diambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan atau standar prosedur yang harus ditetapkan oleh manajemen. Saat ini rumah sakit tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tapi juga menjaga keselamatan pasien. Dalam rangka menjaga keselamatan pasien ini tentu saja mencerminkan kualitas dari pelayanan rumah sakit. Keselamatan pasien tadi adalah sistem. Jadi pelayanan rumah sakit tidak hanya yang dinilai perawat saja, tetapi semua yang ada di dalam rumah sakit itu merupakan bagian dari keselamatan pasien. Mengapa pasien safety itu penting? Ya, tentu saja menjadi isu global, karena banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, atau medical error, yang kaitannya dengan keselamatan pasien. Jadi ini merupakan isu global. Tidak boleh ada pasien yang menderita atau cedera. Kalau jangan sampai menjadi cedera juga, sehingga dengan keselamatan pasien ini hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah. Dan bisa dicegahnya tentu saja dengan adanya aturan, kebijakan-kebijakan, standar-standar yang patut dilaksanakan, ada tim kesehatan yang ada di dalamnya. Ada medical error juga, sehingga meningkatkan biaya atas kesehatan. Tentu saja hari rawatnya jadi panjang, yang mengancam kepada pasien selama proses pelayanan kesehatan. Tidak ada bahaya yang mengancam. Bahaya mengancam ini tidak dalam skala besar, mengakibatkan kematian, tidak hanya itu saja. Dalam skala kecil, kalau ada bahaya, itu pun termasuk di dalam keselamatan pasien. Menurut Undang-Undang RI, keselamatan pasien suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi adanya asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan pasien, adanya pelaporan dan analisis insiden apabila ada segera dilaporkan, terus kemampuan belajar dari insiden. Kalau ada insiden kita harus belajar supaya ke depannya tidak ada insiden lebih lanjut, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil regulasinya, kaitannya dengan regulasi yang mendukung pasien safety. Ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan pasien, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Saya yakin semua rumah sakit sudah mematuhi ini. Adanya undang-undang ini makanya menjadi dasar kenapa rumah sakit itu wajib adanya keselamatan pasien.
karena undang-undang sampai mengatur. Ini salah satunya keselamatan pasien tentang rumah sakit, ya. Keselamatan pasien dalam undang-undang tentang rumah sakit, di mana rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila, didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, pemerataan perlindungan, dan keselamatan pasien. Nah, ini keselamatan pasien. Akhirnya harus ada standar keselamatan pasien. Dan ketentuan mengenai standar, ya, itu ikut bersalah, ya, terus malu dengan teman-teman, Pak, kok salah tadi, ya. Dengan adanya budaya pasien safety, tentu saja hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ya, yaitu dengan judul standar keselamatan pasien di rumah sakit. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan Bu Niken bahwa menurut Permen tindakan-tindakan untuk keselamatan pasien, tapi belum diatur ya belum diatur dari peraturan Menteri Kesehatan. Ya kalau tidak salah, mungkin di sini memang keselamatan pasien di samping tadi dari Permenkesnya itu ya. Itu juga di tiap-tiap rumah sakit sudah membuat ada komite ya, ada keselamatan pasien dalam setiap fasilitas kesehatan dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan ya, yang menerapkan ya, pertama adalah harus menerapkan standar keselamatan pasien. Ya, ini bisa dilihat di Permenkes nomor 11 tahun 2017. Setahu saya itu yang terbaru ya. Coba nanti dari Pak Andreas yang langsung dari rumah sakit barangkali ada yang terbaru ya. Kemudian sasaran keselamatan pasien ya. Kemudian tujuh langkah menuju keselamatan pasien ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Andreas ya. Lanjut. Kemudian standar keselamatan pasien meliputi pertama adalah hak pasien. Ya, jadi ada 7 yang harus dilaksanakan standar keselamatan pasien di rumah sakit. Ya. Pertama adalah hak pasien. Hak pasien ini harus diketahui oleh pasien maupun keluarga. Harus itu. Biasanya di rumah sakit melalui apa informasi tentang hak pasien? Biasanya baik melalui langsung atau tidak langsung ya, oleh kepala ruang ataupun perawat yang ditunjuk oleh kepala ruang ya. Kira-kira yang harus mampu semuanya. Jadi pasien itu tahu hak pasien itu apa, kewajiban pasien itu apa. Itu ya, itu hak pasien. Nanti sebetulnya di Permenkes ada kriteria-kriterianya. Ya. Kemudian yang kedua, standar keselamatan pasien mengenai pendidikan bagi pasien dan keluarga. Ya, dalam hal ini perawat biasanya memberikan pendidikan kesehatan, ya, Penkes, ya, bagi pasien dan keluarga. Tapi biasanya kalau perawat sangat sibuk ya, kerjaannya banyak sekali, kadang-kadang mungkin ada yang tidak dilakukan ya, tapi mudah-mudahan dilakukan juga ya, pendidikan bagi pasien dan keluarga, pendidikan tentang penyakitnya ya, tentang nanti cara mengatasinya dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, standar keselamatan pasien adalah keselamatan pasien dalam kesinambungan ya, pelayanan. Jadi tentang pelaksanaan keselamatan pasien tidak hanya pada waktu datang ya, jadi terus menerus selama pasien itu berada di seperti saat ini. Sebenarnya sudah tahu semua ya, tapi di refreshing itu ya. Karena ilmu itu berkembang, tidak bisa hanya sampai situ, harus diikuti terus. Ya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Ya ini, ya, saya tidak tahu, ya teman-teman di rumah sakit sering nggak mengkomunikasikan ke pasien, khususnya tentang keselamatan pasien. Ya, mudah-mudahan sudah dikomunikasikan konsekuensinya, ya, konsekuensi positif maupun negatif, ya.
Ya kita catat nanti masalahnya apa. Ya kalau masalahnya stres ya kita atasi ya dengan perawatan. Ya mematuhi nasihat dokter dan menghormati tata tertib fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi harus pasien dan keluarga harus mematuhi nasihat dokter ya dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. Ya. Memperlihatkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa. Nah ini ya apalagi seorang profesi perawat ini harus saling menghargai dan tenggang rasa. Ya, saya kira udah dijelaskan, sudah tahu semua ya. Kemudian memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Ya, kalau sekarang kebanyakan pasien di ruangan ya, kebanyakan BPJS ya. Kalau dulu kan tidak ada ya. Ya pasien selalu memikirkan belum pelayanan. Ya, jadi kita dalam sama dengan bagian ronsen, kerjasama dengan fisioterapi, kerjasama dengan gizi, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian standar penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan proses baru para perawat kita, ya, termasuk apakah keselamatan pasien perlu darah itu yang disalahkan perawat. Yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini pengalaman saya ya di pelayanan, ya. Kemudian pastikan identifikasi pasien, ya. Di ruangan tuh pasien yang namanya Pak Slamet itu mungkin ada 10. Ada 5. Lah nanti Bapak namanya siapa? Pak Slamet Ceres disuntik pada Slamet yang lain. Nah, itu hati-hati. Tapi sekarang saya lihat sudah jauh lebih baik ya. Pasien sudah pakai gelang ya. Gelang identifikasi pasien dilihat meskipun namanya sama, dilihat registernya, dilihat umurnya, ya, dilihat diagnosisnya. Ya, itu sudah merupakan SOP biasanya, ya. Kemudian pernah dulu ya ada kejadian pasien mau nyuntik, namanya sama, salah suntik. Oh sudah betul kok namanya, tapi registernya beda, umurnya beda. Untung nama obatnya hanya vitamin aja, nggak masalah. Tapi kalau bangsane adrenalin, bangsane obat-obat lainnya, wah itu sangat bahaya. Lah di sini perawat harus empati, ya. Kemudian komunikasi secara benar saat serah terima pengoperan pasien, ya. Jadi perawat ini biasanya ada serah terima itu harus betul-betul apa adanya. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Ya, contoh menyuntik intramuskuler. Sekarang jarang ya intramuskuler. Ya, harus benar tempatnya, ya benar cara menyuntiknya. Misalnya tempatnya harus per 3 sias. Kemudian harus jarumnya 90 derajat, 3/4 jarum harus masuk, itu pasti ada di SOP-nya. Kalau salah nanti jadi lanjut. 7. Hindari salah kateter atau salah sambung. Ya, selang tadi sudah disampaikan ya. Ada SOP-nya di ruangan, berikanlah tindakan yang benar ya. Kemudian pada waktu pasang NJT, pada waktu pasien arteri lain ya itu harus betul-betul ya tempatnya ya. Ini perawat di sini harus sudah tahu ini masuk ke arteri atau masuk ke vena ya, apakah ini masuk ke lambung atau ke paru-paru dan lain-lain ya, ini harus sudah paham perawat. Lanjut, masih ada ya. Sampai 7 ya. Masih ada lah. 8. Masih Gunana. Iya. Gunakan alat injeksi sekali pakai. Ya, sekarang semua sudah semua disposable ya. Zaman saya dulu enggak, ya masih ada split gelas. Ya. Nah, tapi sekarang saya kira yakin sudah enggak ada. Ya, sudah enggak ada. Jadi hati-hati juga, ada obat-obat yang memang tidak boleh kena cahaya. Ya, kalau di ICU ya, di ICU ada obat yang spuitnya tuh hitam. Atau kalau spuitnya tidak hitam, itu dibungkus dengan foil ya, foil hitam. Tidak boleh kena cahaya. Saya lupa obatnya apa ya.
berapa itu sudah biasa diberikan di ICU. Jadi hati-hati, semua perawat itu harus sudah paham ya. Jadi alat-alat injeksi ya sekali pakai, apalagi pasien dirawat dengan hepatitis ya, wah itu harus betul-betul isolasi ya, dan alat-alat harus sekali pakai ya. Pembuangannya aja sudah khusus ya, jadi harus sekali pakai dari mulai gaun perawat juga ya. Di sini memang perawat harus sudah paham ya tentang penggunaan alat-alat injeksi ya. Kadang-kadang ada mungkin itunya tetap spuitnya tapi jarumnya yang diganti ya. Saya kurang setuju ya, pokoknya semua harus diganti. Jadi pasiennya tidak menular, jarumnya aja ya, jangan ya, karena fasilitas rumah sakit sekarang udah cukup sekarang. Kalau dulu resep injeksi aja spuit diresepkan, kalau belum ada resepnya belum bisa disuntikan. Sekarang tuh sudah semua pelayanan jauh lebih baik ya, jauh lebih baik ya. Ini gimana, ilmu apa ya, saya juga nggak tahu nih. Tersedia wastafel, sudah pasti ada. Sabun cuci ya, apalagi sabun cucinya sekarang tidak ada lagi yang yang balok gitu ya. Bahannya saya yang share atau yang host ya? Sampun saya share screen ya Pak. Sudah nampak? Sampun nampak nggih? Oh gitu. Oh iya. Terima kasih Bu Niken. Ya, salam kenal juga buat peserta yang lain. Saya Andreas Tiono dari Rumah Sakit Paru Salatiga. Saya alumni Widya Usada juga, berdasarkan status di KMK nomor 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit. Ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan sisi yang benar, prosedur benar, pasien benar juga untuk pembedahan atau tindakan invasif. Jadi tidak hanya pembedahan, tapi itu sudah banyak disampaikan oleh Bu Nana tadi tentang sasaran keselamatan pasien. Mungkin saya bagian yang berdasarkan standar akreditasi. Ya, selanjutnya Ibu. Standar SKP 1, rumah sakit menerapkan proses untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien. Jadi ada 4 dasar untuk kita
seperti mobilisasi pasien gitu, untuk pemeriksaan, untuk rujuk pasien gitu ya. Jadi kita harus komunikasikan dengan lengkap itu. Ini pasien dirujuk dengan apa? Pasien ada pemeriksaan ini karena apa? Gitu. Kita harus untuk perawat sendiri tempatnya profesi di mana harus ada di samping pasien 24 jam. Kita harus tahu bahwa pasien, kita harus mengerti pasien gitu ya. Minimal kita tahu pada saat kita melakukan pekerjaan kita dan hasil dari handover ketika shift dari sebelumnya gitu ya. Ketika kita bisa tahu ini kenapa pasiennya tiba-tiba seperti ini, kita pasti tahu alasan sebelum terjadi pasien seperti ini, seperti itu gitu. Keadaan umum seperti ini. Jadi ini pasien kok tiba-tiba menurun kondisinya, tapi hasil dari handover-nya tadi kok tidak menggambarkan ini. Oke, kita telisik dulu nih hasil laboratoriumnya, datangnya kapan, hasil apa namanya, radiologinya kita harus tahu. Oh belum ada hasil dari laboratorium, hasil dari rekomendasi dari dokter jaga atau dari DPJP. Terus ada pertanyaan enggak dari apa yang sudah disampaikan? Ini seperti itu. Ini pasti untuk kesempatan untuk tahu lebih detail dari keadaan pasien. Selanjutnya, kita ke standar SKP 3 tentang keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert medication. Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi. High alert medication termasuk obat lookalike, sound alike, ya, obat-obat yang mirip namanya, juga mirip kelihatan, mirip bentuknya, gitu. Baik dari ampul, dari plafon, dari botol, dari infus sekalipun, mungkin memang warnanya sama, tapi dengan konsentrasi yang lebih pekat atau konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya, obat yang perlu diwaspadai, obat risiko tinggi, obat yang dapat menimbulkan kematian atau catatan bila terjadi kesalahan atau error dalam penggunaannya. Contoh insulin, heparin atau sitostatika. Yang dua, obat rupanya bentuknya mungkin sama dan ucapannya juga mirip gitu, yang bisa disebut lookalike, sound like, disingkat dengan LASA. Alkaline konsentrat yang pasti juga akan menjadi perhatian kita, itu langsung disuntikan, dimasukkan atau harus diencerkan terlebih dahulu. Ini bisa kita menggunakan titrasi yang lebih rendah. Ya, selanjutnya Ibu. Contoh kebijakan untuk penanganan obat high alert. Obat berisiko tinggi, untuk definisinya, obat berisiko tinggi menyebabkan bahaya yang bermakna bila digunakan secara salah. Himbauan, setiap unit pelayanan obat harus tersedia daftar obat high alert, obat LASA elektronik dengan konsentrat elektronik dengan konsentrasi tertentu seperti panduan penata laksanaan obat high alert. Setiap staf klinis terkait harus tahu bahwa penata laksanaan obat high alert itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari rumah sakit. Obat high alert harus disimpan di bawah tanggung jawab farmasis. Jadi apoteker ya terpisah, akses obat terbatas, diberi label yang jelas. Instruksi lisan obat high alert hanya boleh dalam keadaan emergensi atau nama obat harus dieja per huruf. Sebelum menyuntikkan obat high alert itu harusnya dilakukan double check gitu ya. Baik itu yang ngambil, nanti mau yang menyuntikkan, kita harus benar-benar tahu, double check. Sebaiknya sangat penting untuk double check gitu ya. Apalagi kalau beda yang ngoplos, beda yang menyuntikkan, itu sangat berbahaya kalau untuk melakukan tindakan penyuntikan. Selanjutnya. Ya, untuk kebijakan obat di instalasi farmasi
Kan stiker obat Hekeler pada setiap dus obat yang memang harus diberikan stiker. Jadi stiker Hekeler pada setiap ampul obat Hekeler yang akan diberikan kepada perawat, pisahkan obat Hekeler dengan obat lain dalam kontainer atau rak tersendiri. Simpan obat sitostatika secara terpisah dari obat lainnya. Simpan obat narkotik secara terpisah dalam lemari terkunci double. Setiap pengeluaran harus diketahui oleh penanggung jawab dan dicatat. Setiap ganti shift harus tercatat dalam buku serah terima. Ini obatnya sama tapi dengan dosis yang berbeda, dengan konsentrasi yang berbeda. Ini contoh-contohnya. Jadi cukup dengan stiker Lasa dengan warna kuning, look like sound alike. Selanjutnya, ini kita ke standar SKP 4. Akan verifikasi praoperasi, penanda operasi dan proses time out yang dilaksanakan sesaat sebelum tindakan pembedahan atau invasif atau tindakan invasif dimulai, serta proses time out yang dilakukan setelah tindakan selesai. Contohnya Ibu. Nah, ini contoh untuk tindakan di IBS, sign in, time out, sign out. Jadi tidak hanya IBS, juga di tindakan ini kalau di tempat kami namanya rawat jalan gitu ya, untuk endoskopi, untuk fungsi pleura, untuk pemeriksaan pengambilan biopsi dengan jarum halus begitu, tetap kita menggunakan sign in, time out, sign out ya. Ketika sebelum gitu ya, sebelum, sesaat akan dilakukan, dan setelah dilakukan. Selanjutnya Ibu. Panduan sign in ya, sebelum induksi anestesi gitu. Ini kalau kita di IPS untuk induksi anestesinya kita harus identifikasi pasien ini, jangan sampai kita salah kita ketika sudah diinduksi bukan ini pasiennya, ini tindakannya bukan ini nih, itu salah anestesi ya. Kalau yang di anestesi ya, sama-sama ya, kalau pas beda pas atau lagi bukan pasiennya, itu identifikasi pasien. The prosedur inform consent sudah cek, lalu tugas kita gitu ya. Sisi operasi sudah ditandai, pastikan dulu mesin anestesi dan obat-obatan sudah siap, sudah lengkap, terus oximeter terpasang dan berfungsi. Ada alergi enggak di pemeriksaan, kemungkinan kesulitan saluran nafas atau aspirasi kita juga harus cek juga kemungkinannya. Itu juga itu berdasarkan hasil dari pre anestesi. Juga risiko mungkin atau ada kehilangan darah lebih dari 500, mungkin dari DPCP-nya juga sudah konfirmasi hari sebelumnya untuk melakukan persiapan operasi. Selanjutnya untuk time out-nya belum dilakukan injeksi fluid, sesaat akan dilakukan ya. Jadi kita harus time out, kita konfirmasi anggota tim sudah lengkap atau belum, nama, peran dari dokter, BCP, mungkin ada dokter yang lain yang harus mendampingi juga untuk anestesi, kemudian perawatnya juga, perawat sirkuler, perawat utama, langsung asistensinya, itu juga harus dikonfirmasi. Konfirmasi nama pasien, prosedur dan lokasi insisi pastikan itu. Kemudian antibiotik profilaksisnya sudah diberikan dari dalam 60 menit sebelumnya atau belum, atau memang sudah antibiotik dari program itu harus disampaikan. Dan antisipasi kejadian kritis, langkahnya apa, berapa lama kemungkinan kehilangan darah. Terus dari dokter anestesi biasanya pasien spesifik concern apa namanya ya, biasanya hipertensi, riwayat hipertensi, riwayat gula darah tinggi gitu ya. Untuk perawat kita cek juga dengan instrumen, sterilitas, peralatan yang lain. Kemungkinan juga kita butuh mungkin ada peralatan tambahan yang harus disiapkan. Jadi sirkuler juga harus bersiap. Imaging yang diperlukan dipasang atau belum, foto ronsen atau CT scan atau hasil yang lain. Selanjutnya itu
penyakit sebelum pasien meninggalkan kamar atau sena. Itu perawat melakukan konfirmasi secara verbal bersama dokter dan anestesi. Jadi nama prosedurnya oke, nama prosedur sudah pas, instrumen, gas urban, jarum dihitung sudah lengkap, spesimen telah diberi label, identitas spesimen itu mungkin hasil dari pemeriksaan, pengambilan biopsi dan lain sebagainya. Identitas pasien, identitas alat dan sebagainya kita siapkan, identitas terutama identitas pasien untuk pemeriksaan. Apakah ada masalah perawatan yang harus ditangani, ada yang rusak atau ada yang yang namanya perawatan ya gaweane menungso buatannya manusia. Jadi mungkin ada yang sudah rusak atau sudah lama dipakai. Dokter kepada perawat dan anestesi apa yang harus diperhatikan dalam recovery dan manajemen pasien pasca operasi. Biasanya ada zaman dahulu itu saya kenal dengan putranya gitu ya, putranya. Jadi banyak cerita tentang hal ini. Ada instrumen yang tertinggal ketika operasi orang tuanya gitu, dan itu secara orang awam sih memang kita akan sangat terbatas untuk pengetahuannya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus sangat-sangat concern pada hal ini karena untuk tindakan invasif itu akan sangat kita perlu perhatikan karena masuk ya, ada perawatan yang masuk ke dalam tubuh pasien. Kita sebagai perawat yang tahu riwayat pasien, tahu dengan siapa yang dilayani, siapa yang di asisteni, itu kita harus concern sebagai perawat ini. Ya, selanjutnya itu kita ke standar SKP 5 ya. Untuk hand hygiene ya tadi sudah banyak disampaikan, hand hygiene dan hand hygiene ya. Saya sebagai EPCN di RSPAW ini salah satu indikator mutu nasional, indikator mutu rumah sakit gitu ya. Salah satunya hand hygiene, 6 langkah dan 5 moment serta ketaatan menggunakan APD untuk indikatornya. Jadi yang utama salah satunya ini ya hand hygiene ini ya. Jadi kita harus diperhatikan hand hygiene ini untuk minimal pelayanan kita untuk meminimalkan resiko infeksi pada pasien. Selanjutnya, ya, menginfeksi pelayanan kesehatan ya. Ini. Infeksi saluran kemih terkait penggunaan kateter, infeksi luka pada operasi, infeksi saluran pernafasan terkait penggunaan ventilator atau VAP, ventilator associated infections. Kemudian GVP yang mohon izin bisa berhenti rem pengunci ini biasanya loss gitu ya, atau rusak atau bagaimana karena lama pemakaian gitu ya. Terus jangan biarkan pasien berisiko jatuh tanpa pengawasan saat di daerah diagnosis terapi. Nah itu biasanya ada pemeriksaan lanjutan dengan radiasi tertentu, dengan terapi tertentu ketika dilakukan pemeriksaan penunjang. Terus pastikan pasien yang diangkut dengan bankar atau tempat tidur posisi bedside rail dalam keadaan terpasang dan klik. Pastikan terpasang dengan klik. Ya, ini diangkat itu belum klik, belum pas kuncinya, kita sudah lepas. Jangan sampai seperti itu. Informasikan dan didik pasien dan anggota keluarga mengenai rencana perawatan untuk mencegah jatuh. Berkolaborasi dengan pasien atau keluarga untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain, terutama dengan pasien dan keluarga pasien. Itu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, buat rekan-rekan.
supaya kita bisa meningkatkan etos kerja kita untuk demi pasien safety, pasien centeredness itu Mbak menanti puan tercinta. Pasien safety pasti bisa. Semangat, salam pasien safety. Terima kasih Ibu, saya kembalikan kepada. Mungkin sekalian diminta untuk mengisi post testnya nggih Mbak Aulia nggih. Kabit Keperawatan karena beliau sedang rapat, jadi saya mewakili beliau. Terima kasih Bu untuk materi yang sudah disampaikan, yaitu keselamatan pasien yang kali ini memang dari Rumah Sakit Abdi lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan hal tersebut, karena kita akan membudayakan melaporkan insiden keselamatan pasien. Jadi untuk teman-teman sudah disosialisasikan, jangan pernah takut untuk melaporkan suatu insiden atau kejadian yang tidak diinginkan di lapangan. Seperti itu. Terima kasih, sangat bermanfaat sekali Bu materi-materi dari Pak Andreas tadi dan Bu di bidangnya. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua tentunya. Dan terima kasih buat segenap tim panitia yang sudah ikut serta dalam mensukseskan acara pengabdian masyarakat pada hari Senin 1 Agustus 2022. Dan akhir kata dari sebuah acara hari ini, apabila ada salah kata-kata yang kurang berkenan di kita semua, baik tersengaja maupun tidak tersengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kita bisa dipertemukan pada kakak-kakak perawat di waktu yang berbeda dengan jabatan yang sama, mungkin barangkali nanti bisa ber-PKL di Charlie Hospital, bisa bertemu dengan kakak-kakak perawat semuanya. Baik, sekian dan terima kasih buat semuanya karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan pada hari ini. Saya mewakili dari tim pengabdian masyarakat. Terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila salah kata ya sekali lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.